Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap kalian baik-baik aja ya. Kakak mau mengajak kalian untuk bersaat teduh. Sebelumnya, mari kita siapkan Alkitab kita yang terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Kalau Alkitab sudah terbuka, yuk kita berdoa dulu sebelum memulai saat teduh kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak karena pada pagi hari ini Engkau boleh bangunkan kami untuk kami boleh bersaat teduh. Tuhan boleh berkati bacaan ini Bapak, kiranya kami boleh mengerti dan kami boleh pahami. Kami boleh serahkan saat teduh ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan kita terambil dari Yesaya 65 ayat 17 sampai 25 yang berbunyi demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan anak cucu mereka akan beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Nah adik-adik, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu coba bayangkan. Dalam sebuah program televisi populer tentang renovasi rumah, pemirsa sering mendengar sang pembawa acara berseru, coba bayangkan. Kemudian ia akan menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika barang-barang lama diperbaiki. Contohnya, tembok yang kusam dicat dan lantainya dipulas dengan warna. Dalam salah satu episode, seorang pemilik rumah yang direnovasi merasa begitu bergembira sampai-sampai ungkapan indah sekali terlontar dari bibirnya sebanyak 3 kali. Salah satu bagian yang paling menakjubkan dalam Alkitab yang membuat kita juga berseru coba bayangkan adalah Yesaya 65 ayat 17 sampai 25. Di sana kita melihat adegan penciptaan ulang yang sangat mempesona. Pembaruan langit dan bumi yang terjadi dari 17 tidak hanya berlangsung di permukaan, tetapi sungguh nyata dan mendalam, sehingga mengubah dan mengabadikan seluruh kehidupan yang ada. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Ada di ayat 21. Kekerasan juga tidak akan terjadi lagi. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Meskipun pemulihan yang dibuatkan dalam Yesaya 65 baru akan digenapi di masa mendatang, sesungguhnya Allah sumber pembaharuan total itu sedang berkarya mengubah kehidupan anak-anaknya di masa yang sekarang. Rasul Paulus meyakinkan kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apakah hidup adik-adik butuh dipulihkan? Apakah hari adik-adik dipenuhi keraguan, ketidaktaatan, dan penderitaan? Kehidupan yang diperbarui oleh Tuhan Yesus sungguh nyata dan indah. Semua itu tersedia bagi siapapun yang meminta dan percaya kepadanya. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Yuk kita minta Roh Kudus untuk menguatkan kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Nah, untuk menutup saat teduh kita, mari kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Kami boleh bersatu teduh pada pagi hari ini Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami untuk boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, sekarang kami akan beraktivitas. Tuhan boleh jaga dan sertai kami hingga pada malam hari nanti kami boleh beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.